Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh penjelajah waktu dan pencari kebenaran. Di tanah yang dijaga oleh doa leluhur, tersembunyi kisah tentang ramalan agung. Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi, penunggang kuda putih yang membawa keris sakti dari langit timur. Ramalan yang konon akan mengguncang dunia dan membangkitkan kembali kesadaran bangsa yang terlupa jati dirinya. Namun ingatlah, kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan cermin bagi jiwa manusia tentang kemurnian hati, keberanian, dan cahaya kebenaran yang tak pernah padam. Sebelum kita menyingkap tabir rahasia ini lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Karena di channel ini, kita akan terus menelusuri jejak-jejak spiritual Nusantara, mengungkap pesan leluhur dan ramalan masa depan yang penuh makna. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah misteri dan ramalan kuno berikutnya. Siapkan hati, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai perjalanan menuju rahasia yang tersembunyi di antara kabut waktu. Disclaimer: kisah ini hanyalah sebuah ramalan dan karya fiksi spiritual yang bersumber dari berbagai naskah, legenda, dan kepercayaan leluhur Nusantara. Tidak dimaksudkan untuk menyinggung, memprovokasi, atau mengklaim kebenaran mutlak. Ambillah sisi positif dan nilai moralnya, seperti ajakan untuk menjadi pribadi yang jujur dan berani menegakkan kebenaran. Menjaga keseimbangan antara hati, pikiran, dan perbuatan, serta menghormati warisan budaya dan kebijaksanaan para leluhur. Jadikan kisah ini sebagai cermin dan inspirasi, bukan sebagai kepastian masa depan. Dalam lembaran naskah kuno yang tersembunyi di balik reruntuhan candi di tanah Jawa, tertulis ramalan tentang datangnya seorang tokoh misterius, Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi yang akan muncul ketika dunia berada di ambang kehancuran moral dan ketamakan manusia. Ia disebut-sebut akan datang menunggang kuda putih, sambil membawa keris sakti yang bersinar di antara kabut malam. Namun, simbolisme ini bukan sekadar cerita rakyat. Para empu, pendeta, dan pujangga lama percaya bahwa setiap lambang yang muncul dalam ramalan leluhur memiliki makna spiritual yang dalam. Kuda putih bukan sekadar hewan tunggangan, melainkan simbol kemurnian jiwa dan kecepatan perubahan zaman. Sementara keris sakti melambangkan kekuatan wahyu dan garis keturunan suci yang diwariskan dari langit kepada manusia pilihan. Konon, pada malam ketika bintang Kartika bersinar paling terang di langit timur, akan terdengar suara gemuruh dari dalam bumi. Tanah akan bergetar lembut, dan di tengah ketenangan malam itu, muncullah cahaya putih menembus kabut, pertanda bahwa roh sang penunggang kuda putih telah terbangun dari tidur panjangnya. Orang-orang tua di pedesaan menyebutnya tunggangan wahyu ilahi. Kuda putih itu dipercaya bukan makhluk biasa, melainkan perwujudan dari roh penjaga keadilan yang akan setia pada pemiliknya, hanya kepada satrio sejati yang berhati bersih. Dalam beberapa ramalan kuno, disebutkan pula bahwa keris sakti yang dibawa satrio bukan senjata buatan manusia. Ia ditempa oleh api langit dan air suci dari 7 mata air gaib. Bilahnya mengandung tulisan tak terbaca, konon hanya akan bersinar ketika digunakan untuk menegakkan kebenaran. Ketika dunia dipenuhi keserakahan, keris itu akan bersuara, mendengung lembut seperti bisikan leluhur yang menuntun jalan bagi sang pemiliknya. Lalu mengapa dua simbol ini, kuda putih dan keris sakti, selalu muncul bersama dalam kisah tentang Satrio Piningit? Para ahli spiritual Jawa percaya bahwa dua lambang itu adalah kesatuan antara daya gerak dan daya batin. Kuda putih melambangkan langkah perubahan, sedangkan keris sakti mewakili kekuatan batin dan kebijaksanaan. Tanpa keseimbangan keduanya, seorang pemimpin sejati tidak akan mampu menuntun bangsanya menuju kebangkitan. Maka, ketika langit merah di barat dan embun pagi membawa cahaya keemasan di timur,
bangsa ini diakini akan menyaksikan tanda-tanda kedatangan sang satrio. Ia akan datang bukan sebagai raja yang haus kuasa, melainkan sebagai pelindung rakyat kecil, pembawa keseimbangan antara bumi dan langit. Dan disitulah awal legenda dimulai, dari kuda putih yang menembus kabut, dan keris sakti yang bergetar dalam genggamannya, menandai bangkitnya zaman baru, zaman keadilan Nusantara. Dalam kitab-kitab leluhur yang disimpan di balik batu-batu purba, terselip kisah tentang kuda putih Wahyu Langit, tunggangan yang selalu dikaitkan dengan munculnya Satrio Piningit. Namun, jangan salah, kuda itu bukan makhluk biasa yang lahir di dunia fana. Ia berasal dari alam kasunyatan, dunia antara nyata dan gaib, tempat para penjaga suci menjaga keseimbangan antara gelap dan terang. Konon, pada masa ketika kerajaan-kerajaan kuno di Jawa masih berdiri tegak, para resi pernah menyaksikan cahaya putih melintas di atas Gunung Lawu. Mereka berkata, itu bukan bintang jatuh, melainkan roh penunggang masa depan. Sejak saat itu, legenda tentang kuda putih dari langit timur menyebar di kalangan spiritual. Kuda ini dipercaya diciptakan oleh dewa penguasa arah timur, simbol kebangkitan dan pencerahan. Warna putihnya bukan hanya menandakan kesucian, tetapi juga kemampuan menembus batas antara dunia manusia dan dunia roh, hanya jiwa yang bersih, tanpa noda keserakahan, yang dapat mendekatinya. Bahkan dalam ramalan Jayabaya, tersirat kalimat, "Sapa kang ninggal hawa nepsu, bakal dituntun cahya putih saka langit wetan." Barang siapa meninggalkan hawa nafsu, akan dituntun oleh cahaya putih dari timur. Ketika Satrio Piningit lahir, roh kuda putih itu mulai gelisah. Ia menampakkan dirinya lewat tanda-tanda alam, embun yang berkilau tak biasa, hembusan angin dari timur yang membawa aroma dupa, atau bayangan cahaya putih yang berlari di atas sawah saat senja. Para empu menyebutnya Turangga Wahyu, tunggangan wahyu yang hanya akan tunduk pada sang utusan sejati. Kuda putih itu tidak pernah bisa ditangkap atau dilihat dengan mata biasa. Ia muncul hanya saat Satrio telah mencapai puncak kesadaran spiritualnya. Ketika hati sang Satrio sepenuhnya bersatu dengan kehendak ilahi, barulah kuda itu menampakkan diri, bukan untuk ditunggangi secara fisik, tetapi sebagai lambang bahwa Satrio telah mampu menguasai diri dan menunggangi hawa nafsunya sendiri. Dalam filsafat Jawa, menunggang kuda putih berarti menaklukkan diri, sebab kuda adalah simbol dari tenaga kehidupan, nafsu, dan keinginan. Warna putih melambangkan pembersihan batin, kesucian jiwa, serta tekad yang tidak tergoyahkan. Maka ketika seorang satrio mampu menungganginya, dunia tahu bahwa ia telah melewati ujian terbesar, mengalahkan dirinya sendiri. Beberapa ramalan bahkan menyebutkan bahwa kuda putih itu dapat melintas tanpa jejak di udara, melambangkan kecepatan perubahan zaman. Ketika ia berlari, suara gemuruhnya menandai peralihan dari masa kegelapan menuju masa kebangkitan Nusantara. Dan ketika akhirnya Satrio Piningit muncul bersama kuda putihnya, bukan darah dan perang yang ia bawa, melainkan keseimbangan dan cahaya kesadaran baru bagi umat manusia. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, tetapi kehadirannya mengguncang dunia, sebab di mana cahaya putih berpijar, di sanalah kegelapan mulai sirna. Dalam setiap kisah tentang Satrio Piningit, tak pernah lepas dari satu pusaka agung yang disebut keris sakti, senjata gaib yang konon bukan ditempa oleh tangan manusia, melainkan oleh kekuatan alam semesta sendiri. Ia disebut dengan berbagai nama, keris Wahyu Langit, Kiai Pamungkas, atau pusaka Nur Jagat. Namun semuanya mengandung makna yang sama, senjata suci yang hanya akan bergetar di tangan orang yang terpilih oleh takdir. Konon, pada zaman purba ketika bumi baru diciptakan, para leluhur agung melakukan tapa brata di gunung-gunung tinggi. Mereka memohon agar manusia kelak tidak tersesat oleh kekuasaan dan keserakahan. Dari doa itu,
Muncullah cahaya dari langit yang jatuh ke bumi dalam bentuk batu hitam berpendar cahaya biru. Batu itulah yang kemudian ditempa oleh Empu Maha Gaib di antara dua dimensi, dunia manusia dan dunia para dewa. Keris itu ditempa bukan dengan api biasa, melainkan dengan nyala petir yang disatukan dengan air suci dari 7 mata air leluhur. Bilahnya mengandung serat cahaya yang konon dapat berubah warna sesuai getaran hati pemegangnya. Bila ia dipegang oleh orang tamak, keris akan menjadi berat dan gelap. Namun bila digenggam oleh jiwa yang suci, keris itu menjadi ringan dan bersinar seperti matahari pagi. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, ana pusaka kang ora katon, nanging dadi pepadang ing ati kang mimpin. Ada pusaka yang tak terlihat, namun menjadi cahaya dalam hati sang pemimpin. Maka, banyak yang percaya bahwa keris sakti itu bukan sekadar benda fisik, tetapi juga simbol dari kesadaran ilahi. Ia adalah lambang bahwa Satrio Piningit telah menerima wahyu, kekuatan spiritual untuk menegakkan kebenaran tanpa menumpahkan darah. Dikisahkan pula bahwa keris tersebut memiliki napas, seolah hidup dan memahami niat pemiliknya. Ketika digunakan dengan niat suci, keris itu bergetar dan mengeluarkan suara halus seperti gemericik air atau bisikan angin. Namun bila digunakan untuk kejahatan, keris itu menjadi dingin dan tak bernyawa. Dalam ajaran para empu Jawa kuno, keris sakti adalah perwujudan dari 3 unsur utama alam, api, air, dan angin, simbol keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Satrio Piningit dipercaya akan menyatukan ketiganya di dalam dirinya. Ketika ia menggenggam keris itu, bukan tubuh yang bergerak, melainkan jiwanya yang terhubung langsung dengan kekuatan semesta. Banyak tanda alam disebutkan sebagai pertanda munculnya keris ini: kilatan petir tanpa hujan, nyala api biru di puncak gunung, atau bahkan suara gamelan gaib di malam sunyi. Semua itu dianggap sebagai bisikan leluhur, pertanda bahwa pusaka suci sedang menunggu pemilik sejatinya. Dan ketika akhirnya keris sakti itu menyatu dengan tangan Satrio Piningit, dunia akan tahu masa kegelapan akan berganti. Karena bukan bilah tajamnya yang menakutkan, melainkan cahaya kebenaran yang terpancar dari dalamnya. Dalam gulungan naskah kuno peninggalan para pujangga Majapahit, tertulis sebuah bait rahasia yang hanya dibacakan oleh para pendeta pada malam tertentu. Nalika cahya putih nyawiji karo suara langit, wektu iku bumi bakal nglairake pamimpin sejati. Kudalan keris dadi siji, tanda jagat wiwit bali marang padhanging nur. Ketika cahaya putih bersatu dengan suara langit, bumi akan melahirkan pemimpin sejati. Kuda dan keris menjadi satu. Tanda dunia mulai kembali ke cahaya terang. Ramalan itu menjadi kunci mengapa kuda putih dan keris sakti selalu dianggap 2 pusaka suci yang tidak bisa dipisahkan dalam kisah Satrio Piningit. Keduanya adalah 2 sisi dari satu wahyu, kekuatan lahir dan kekuatan batin. Kuda putih, sebagai lambang gerak dan kemurnian, muncul ketika dunia mulai goyah. Ia menembus kabut dosa manusia, berlari di antara waktu, menandai datangnya perubahan. Sementara keris sakti, yang menyimpan cahaya wahyu, menunggu di kedalaman bumi, terpendam di tempat suci yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang bersih. Konon, ketika sang satrio telah mencapai puncak kesadaran spiritualnya, alam akan mempersatukan keduanya. Langit akan memunculkan cahaya putih menurun seperti petir tanpa suara, sementara bumi akan bergetar lembut, tanda bahwa keris suci sedang beresonansi. Pada saat itulah, dari arah timur, akan muncul kuda putih yang berjalan di atas kabut, mendekap perlahan ke tempat sang satrio bersemadi. Ketika Satrio Piningit membuka matanya, dunia berhenti sejenak. Waktu membeku, udara menjadi dingin dan hening. Kuda putih menundukkan kepala, sementara dari dalam bumi muncul sinar biru. Keris sakti naik ke permukaan, bergetar di udara,
dan perlahan melayang ke tangan sang satrio. Pertemuan itu bukan sekadar simbol gaib, melainkan penyatuan antara dunia langit dan dunia manusia. Dalam keheningan malam itu, suara gamelan halus terdengar dari arah barat, bukan dari manusia, melainkan dari para leluhur yang bergembira. Alam semesta bersorak dalam diam, sebab penjaga keseimbangan dunia telah kembali. Semenjak saat itu, kuda putih dan keris sakti menjadi lambang kekuatan yang berjalan bersama. Kuda putih sebagai kendaraan perubahan, keris sakti sebagai arah kebenaran. Keduanya tidak pernah digunakan untuk perang atau menaklukkan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menuntun manusia kembali ke jalan nurani. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu, entah lewat mimpi atau penglihatan, mengaku melihat cahaya putih menjulang ke langit, membentuk sosok manusia bersinar di tengahnya. Para pujangga menulis, "Wong kang nyawiji karo wahyu, ora nyerang nganggo pedhang, nanging nganggo cahya." Ia yang bersatu dengan wahyu, tidak menyerang dengan pedang, melainkan dengan cahaya. Pertemuan kuda putih dan keris sakti menjadi penanda bahwa masa kebangkitan Nusantara telah dimulai, bukan kebangkitan politik, tapi kebangkitan kesadaran, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, melainkan pada kemurnian hati. Dalam lembar terakhir naskah yang telah usang dimakan waktu, tertulis pesan yang diakini sebagai wahyu pamungkas bagi Nusantara. Yen wis peteng sadurunge padhang, yen bumi wis ora ngelingi langit, nalika kuasa dadi panggonan dosa, wektu iku satrio bakal tangi saka turune. Ketika malam lebih gelap dari biasanya, ketika bumi melupakan langit, ketika kekuasaan menjadi tempat dosa, saat itulah sang satrio akan bangkit dari tidurnya. Ramalan itu seolah berbicara pada zaman ini, ketika manusia lebih sibuk mengejar dunia, ketika kebenaran dibungkam oleh harta, dan ketika doa hanya menjadi gema di dinding yang sunyi. Dalam keadaan itu, Satrio Piningit bukan muncul sebagai raja bersenjata, melainkan sebagai pembawa cahaya kesadaran. Bangkitnya Satrio bukan karena kekuatan politik, melainkan karena seruan dari hati semesta. Ia muncul di saat bangsa ini lupa siapa dirinya. Ia datang tanpa pengawal, tanpa mahkota, tanpa bendera, hanya membawa dua pusaka, kuda putih dan keris sakti, simbol dua kekuatan besar yang akan menuntun dunia menuju keseimbangan baru. Kuda putih menandai gerak perubahan yang tak bisa dihentikan. Ia melambangkan rakyat yang mulai sadar, mulai bangkit menuntut kebenaran dan keadilan. Sedangkan keris sakti adalah nurani kolektif bangsa, cahaya yang selama ini terkubur di dalam hati manusia yang jujur, menunggu saat untuk bersinar kembali. Ketika keduanya menyatu dalam diri sang satrio, maka alam pun ikut bersujud, laut menjadi tenang, gunung berhenti bergemuruh, dan burung-burung kembali ke sarangnya. Itu pertanda bahwa keseimbangan antara langit dan bumi telah pulih. Satrio tidak akan menebar peperangan, karena musuh sejatinya bukan manusia, tetapi keserakahan dan kebodohan hati. Ia akan berbicara dengan kata sederhana namun mengguncang jiwa. Satu kalimat darinya mampu membuat orang terdiam dan merenung. Karena yang ia bawa bukan janji, melainkan getaran wahyu yang menembus batin. Dalam dirinya mengalir darah para leluhur, doa para resi, dan harapan jutaan jiwa yang pernah menatap langit dan berkata, kapan cahaya itu datang? Ramalan ini menutup dengan pesan luhur. Satrio ora katon saka sandang ane, nanging saka pepadang ing jiwane. Satrio tidak dikenali dari pakaiannya, tetapi dari cahaya dalam jiwanya. Maka, siapapun yang menjaga hati tetap putih, menolak dusta, dan berdiri di sisi kebenaran, dialah bagian dari kebangkitan satrio itu sendiri. Sebab sang satrio bukan hanya satu sosok, melainkan jiwa kebajikan yang hidup di setiap manusia yang berani melawan kegelapan. Dan ketika cahaya itu menyala di hati jutaan orang, maka ramalan telah menjadi nyata.
Kuda putih berlari bukan di langit, tapi di dalam hati manusia. Keris sakti bergetar bukan di genggaman tangan, tapi di dalam nurani bangsa. Itulah kebangkitan sejati Nusantara, ketika setiap jiwa menjadi bagian dari wahyu yang turun dari langit. Cahaya akan kembali ke tanah yang pernah dijanjikan para leluhur.